Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 8C ingin mempresentasikan cerita singkat dari tokoh-tokoh nasional. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Putri Ailana Nisa dari absen 23 dan teman saya Balena Katrina Alia Putri dari absen 12. Perkenalkan, nama saya Tika Ramadhani dari absen 11. Perkenalkan, nama saya Agnia Zara Azifah dari absen 3. Di sini saya akan menceritakan tokoh dari Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro adalah pahlawan nasional Indonesia yang memimpin perlawanan besar terhadap penjajahan Belanda di Jawa. Ia lahir pada tahun 1785 di Yogyakarta dan dikenal sebagai sosok religius serta tegas membela rakyat. Perlawanan Diponegoro dipicu oleh campur tangan Belanda dalam urusan keraton Yogyakarta dan penderitaan rakyat akibat pajak yang berat. Perang Diponegoro berlangsung selama 5 tahun, yaitu pada tahun 1825 hingga 1830, dan menjadi salah satu perang terbesar melawan Belanda. Dengan strategi gerilya, Pangeran Diponegoro bersama rakyat memberikan perlawanan sengit meski persenjataan terbatas. Namun, pada akhirnya ia ditangkap melalui tipu muslihat Belanda dan diasingkan hingga wafat. Pangeran Diponegoro dikenal sebagai simbol keberanian, keteguhan iman, dan perjuangan melawan ketidakadilan. Selanjutnya, saya akan menceritakan kisah Sultan Ba'abullah. Sumpah balas dendam. Setelah berhenti secara licis menjadikannya Sultan Brunei pada tahun 1570, Ba'abullah naik tahta dan bersumpah akan mengusir penjajah Portugis dari Maluku. Strategi isolasi atau pengepungan 5 tahun. Ba'abullah tidak langsung menyerang benteng utama Portugis atau benteng Cambramo atau Sao Paulo, karena mempertimbangkan adanya penduduk lokal di dalamnya. Ia memilih mengepung benteng tersebut selama 5 tahun, dari 1570 sampai 1575, memutuskan pasukan makanan dan membuat Portugis kelaparan. Keberhasilan dan puncak kejayaan. Pada 15 Juli 1575, Portugis akhirnya menyerah dan akan dari Ternate. Di bawah pemerintahnya, Ternate menguasai wilayah luas termasuk sebagian Sulawesi, Mindanao, hingga Kepulauan Nusa Tenggara, dan memberikan perdagangan bebas di tempat. Pemimpin yang toleran. Meskipun mengusir penjajah, Sultan Ba'abullah dikenal bijak dan toleran. Ia menyambut baik pendatang asing lain seperti Inggris dan tidak memusnahkan penduduk Portugis yang mau tunduk. Selanjutnya, saya akan membacakan cerita singkat dari Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol lahir dengan nama Muhammad Sahab, adalah seorang ulama karismatik sekaligus pemimpin perlawanan dalam Perang Padi di Sumatera Barat pada tahun 1803 sampai 1837. Dia menjadi tokoh sentral yang menyatukan kaum Patri dan kaum Adat untuk bersama-sama melawan penjajahan Belanda. Perjuangannya dikenal sangat gigih, terutama dalam mempertahankan basis di benteng Bukit Jadi Bonjol. Di bawah kepemimpinannya, rakyat Minangkabau melakukan perlawanan selama lebih dari 30 tahun. Gigihnya perlawanan ini sempat memaksa Belanda melakukan gencatan senjata karena kewalahan menghadapi taktik gerilya kaum Patri. Pada 25 Oktober 1837, Imam Bonjol akhirnya ditangkap Belanda setelah dikepung secara besar-besaran. Dia kemudian diasingkan ke beberapa tempat mulai dari Cianjur, Ambon, hingga akhirnya menetap di kota Minahasa. Beliau wafat pada 6 November 1864 dalam usia 92 tahun di tempat pemakamannya di Minahasa, Sulawesi Utara. Selanjutnya, saya akan menceritakan kisah dari Cut Nyak Dien. Cut Nyak Dien lahir di Lampadang, Aceh Besar, dari keluarga bangsawan yang taat beragama. Semangat perlawanannya membara sejak Belanda menyerang Aceh pada tahun 1873. Kematian suami pertamanya, Teuku Cek Ibrahim Langga, pada 29 Juni 1878 membuatnya bersumpah untuk menghancurkan Belanda. Menikah kembali pada tahun 1880 dengan Teuku Umar. Mereka berdua memimpin perlawanan gerilya yang cerdik dan sangat ditakuti Belanda. Setelah Teuku Umar gugur pada tahun 1899,
Cutnya Dian tetap melanjutkan perlawanan gerilya selama bertahun-tahun di hutan, meski fisik normal. Penangkapan dan akhir hayatnya. Dia ditangkap pada 1901 karena dikhianati oleh anak buahnya sendiri, Kang Laot yang iba dengan kondisinya. Ia diasing ke Sumedang, Jawa Barat hingga wafat pada 6 November 1908. Namun tetap mengajar agama di pengasingan. Cutnya Dian ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia pada 2 Mei 1960. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum